Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga menjadikan kita semuanya senantiasa berada di atas manhaj salaf. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami ingin menyajikan satu berita yang masih hangat, untuk tidak dikatakan sedang hangat ya. Masih hangat karena berita atau warta yang ingin kami sampaikan kali ini adalah terkait dengan fakta bahwasanya Ormas Muhammadiyah sudah menceraikan orang-orang yang masuk ke Muhammadiyah tapi tidak mengikuti pola keberagamaan Muhammadiyah. Sekali lagi, Ormas Muhammadiyah secara resmi telah menceraikan atau membersihkan internal dari orang-orang yang tidak mengikuti pola keberagamaan Muhammadiyah ya. Ini bukan berarti sedang memusuhi sesama muslim, sama sekali tidak ya. Muhammadiyah hanya ingin agar jangan sampai Muhammadiyah ini berbeda dari apa yang digariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Al-Habib Muhammad Darwis. Nah, ini kenapa demikian? Karena kita sama-sama paham bahwasannya umat Islam itu diberikan hak oleh Allah untuk mengatur kehidupan. Sehingga ketika Muhammadiyah bersih-bersih anggota, itu sama halnya ikhwan-ikhwan kajian sunnah itu berbarok atau menghajar orang-orang yang dalam penilaiannya tidak sesuai sunnah. Artinya ini sama-sama fair ya. Bedanya kalau ikhwan-ikhwan salafi itu menghajar orang-orang tertentu, itu adalah atas nama agama. Berbeda dengan Muhammadiyah atas nama organisasi. Dan itu pun bukan hajar, tapi sekedar apa? Jangan menjadi pengurus Muhammadiyah. Ya, sekali lagi jangan kemudian ini dipelintir sebagai Muhammadiyah sudah memusuhi sunnah. Tidak. Tapi kalau baru sesekali masih agak mending. Tapi kalau misalnya dari salafi dijadikan, misalnya di Masjid Muhammadiyah dijadikan pengisi rutin atau tetap, pembina tetap rutin ya, langsung atau tidak langsung sebenarnya seolah-olah kita itu sudah menyerahkan jamaahku gawaan kira-kira gitu. Karena tadi belum tentu dia mau menyesuaikan paham. Nah, kadang-kadang dia malah membawa pahamnya sendiri. Jadi itu yang terakhir ya, karena memang beberapa ustadz atau jamaah salafi aktif mendekati takmir masjid dengan Muhammadiyah, minta diizinkan menggunakan tempat di mereka nempel dekati. Propaganda ini biasa nih, kita sama-sama Islam, kita sama-sama dakwah, masuk ke pengajian orang itu. Nah kadang-kadang propagandanya gini lagi, masjid itu milik Allah, milik umum, orang usah diklaim ormas. Propagandanya begitu ya. Nah, sebagian kan terpengaruh gitu. Itu propaganda orang yang mau nempel. Coba kalau dibalik misalnya, masjid yang didirikan oleh kelompok dia gantian gitu, dipinjem. Saya pinjam masjid sampean kalau malam Jumat untuk apa? Untuk yasinan gitu. Komentarnya gimana dia? Enak aja lu pakai masjid gue ya begitu. Akhirnya masjid gue-nya keluar. Masjid kami atau masjid saya itu akan keluar. Ngetesnya ya gue diwale. Biasanya aku nilai masjidnya sampean gede, tapi acara yasinan, tahlilan, malam Jumat. Coba reaksi takmir dia gimana? Mesti rak keluar. Jangan, itu masjid kami rak. Berarti kan diklaim kelompoknya juga kan? Itu bahasa propaganda. Jadi
Walaupun hakikatnya masjid milik Allah, ya bukan hanya masjid, semua yang di langit dan di bumi ini semua milik Allah. Tapi manusia kan diberi hak untuk ngaku. Ya, manusia diberi hak untuk ngaku. Masa tidak ada pengakuan? Kalau tidak ada pengakuan nanti kayak komunis. Ya di Islam ada hak milik, ya diakui. Ini kebun saya, boleh. Ini rumah saya, boleh. Nah, nanti kalau tidak boleh ngaku, ya kayak orang komunis. Rumahmu ya rumahku. Yang repot itu nanti kalau istrimu ya istriku, kan tambah repot. Iya, ini jangan propaganda lah. Ya, kita kritis sedikit. Ma'asyiral viewers wa subscribers ayuhan netizen. Jadi sekali lagi ini jangan kemudian dibawa-bawa berarti Muhammadiyah ini sudah memusuhi sunnah, memusuhi tauhid. Bukan, ini urusan organisasi, urusan hak milik, urusan duniawi sebenarnya. Karena sama halnya begini, lah ini berarti Muhammadiyah sedang memusuhi sesama muslim. Ya sama kasusnya nanti adalah bagaimana kita balik, ya Muhammadiyah melarang ikhwan-ikhwan salafi, ikhwan-ikhwan sunnah itu untuk menjadi ikon di Muhammadiyah, melarang itu ya. Sama halnya ikhwan-ikhwan salafi melarang orang-orang Nahdlatul Ulama untuk mengisi pengajian di majelisnya ustadz-ustadz sunnah. Kan sama, kan sama-sama dilarang toh. Nah, berarti kalau posisi demikian berarti sama-sama menghalangi sesama muslim untuk berdakwah, kan begitu. Nah, oleh karena itu sesungguhnya kita balik nalarnya, dan bukan berarti nalar kami ini adalah nalar yang paling benar, tidak ya. Pasti nanti akan ada pembanding ya. Kalau biasanya kalau di kalangan ikhwan salafi itu setiap pembanding itu adalah bantahan yang pasti benarnya. Padahal yang namanya pembanding itu ya urusan cara berpikir saja. Soal setuju dan tidak setuju dikatakan oleh Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, kullun yu'khadu wa yuraddu illa sahiba hadzal qabr. Ya, sehingga mari kita saling bernalar, tidak masalah. Ya, mana yang antum sepakat, ya sudah dijalankan saja gitu. Toh nanti pada akhirnya kita akan berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara kita berkewajiban sesama muslim adalah apa? Saling menghargai, saling mencintai, saling membela, saling menolong, saling memuliakan dan lain sebagainya. Sesama muslim sebagaimana di dalam buku ini kami punya terjemahannya juga punya, untuk versi Arabnya juga kami punya. Nah, ini ada di perpustakaan kami. Kami bacakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada ini sudah kami tandai ya. Wala kepada orang-orang beriman adalah dengan mencintai mereka karena keimanan mereka, menolong, menasihati, mendoakan, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi yang sakit dari mereka, mengantar jenazah yang meninggal dari mereka, membantu mereka dan berkasih sayang kepada mereka dan lain-lain. Ya, ini sesama muslim itu harus semacam itu ya. Sehingga apa? Kita dan dikatakan oleh musannif kitab ini ya, yakni Syekh Dr. Abdul Aziz Abdul Latif, bahwa al-wala wal bara merupakan syarat iman ya. Sehingga ikhwan-ikhwan sekalian, kita sesama muslim mari saling menasihati, saling memuliakan, bukan menjatuhkan, bukan menghina, bukan mengolok-olok ya. Sesama muslim tetap saling menghargai, memuliakan, mencintai. Baik ma'asyiral viewers wa subscribers, kembali ke topik kita. Ustadz Abdurrahman Al-Amiri hafidhahullahu ta'ala merespon apa yang dikatakan oleh penulis buku Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah tadi. Direspon dengan pernyataan
Tidak ada Salafi mau menguasai Muhammadiyah. Asatidzah Salafi tidak suka berpolitik dan sangat tak berambisi kekuasaan ataupun wilayah. Yang ada asatidzah Salafi diundang mengisi kajian ataupun diundang menjadi dosen di kampus Muhammadiyah dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu. Ya, sama sebagaimana pernyataan dari Ustadz Ali Trigiatno tadi, penulis buku Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah, bahwa beliau mengklaim ada Salafi yang mendekati Muhammadiyah untuk bisa menjadi pengisi kajian. Nah, artinya ini ada dua pandangan yang berbeda, tapi tidak masalah. Yang penting adalah apa? Kita mencari solusinya, ya. Kita mencari solusinya supaya sesama muslim mungkin begini, ada solusi begini. Masing-masing mengisi kajian di tempat masing-masing. Adapun jamaah masing-masing kalau ingin mengaji di tempat berbeda silakan tafadhol. Dan ini artinya keilmuan umat Islam ini sangat fastabiqul khairat. Maka kata Ustadz Amiri, tak ada ceritanya asatidzah Salafi hendak menguasai organisasi manapun. Oke, kita cross check kalimat ini adalah adanya perhimpunan Al-Irsyad, ya. Kami sebagai pewarta mempertanyakan, ya, bukan membantah, dan bukan menyanggah juga bukan, tapi ini adalah pembanding saja. Kalau memang tidak ada ceritanya asatidzah Salafi hendak menguasai organisasi manapun, tentunya tidak ada namanya perhimpunan Al-Irsyad, hanya ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Harusnya demikian. Tapi tidak masalah, ini adalah satu pernyataan dan tafadhol untuk diikuti. Yang buat poster ini hanya baperan. Jadi Muhammadiyah membuat poster promosi penerbitan buku Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah itu adalah sebagai baper. Yang ketiga, kami berdakwah tak mencari massa, uang, pengikut ataupun anggota. Ya, oke, fine. Tayyib, ini adalah satu pernyataan yang bagus sekali. Anda mau buat titik pisah, ya silakan saja. Baik, jadi ini adalah satu sikap gentleman yang bagus. Selama kami tak pernah berpisah dengan Allah, maka tak ada yang jadi masalah. Sama, Muhammadiyah juga tidak ingin berpisah dengan Allah. Nahdlatul Ulama juga tidak ingin berpisah dengan Allah. Semoga paham dan tak perlu baper. Masyarul viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung berpindah kepada materi inti kita untuk mengetahui apa perbedaan Salafiyah Wahabiyah dengan Muhammadiyah. Tayyib, ikhwah sekalian, ini adalah buku Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah. Berisi totalnya adalah 30 topik perbedaan fikih antara Salafi, ikhwan sunnah dengan Muhammadiyah. Ya, diantaranya adalah masalah-masalah khilafiyah yang ini memang dijadikan oleh Ustadz Ali Trigianto dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai pembeda antara Muhammadiyah dengan Salafi. Ya, sehingga bagi pengurus Muhammadiyah yang masih pro dengan dan mengusahakan agar Muhammadiyah itu menjadi Salafi adalah satu upaya yang perlu dicatat, ya. Sebab apa? Muhammadiyah memiliki bentuk pemahaman yang berbeda dengan Salafi. Sama halnya umat Islam memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan. Sebagaimana Allah berfirman, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Dengan adanya perbedaan ini, maka kemudian umat Islam bisa berlomba-lomba di hadapan Allah siapa yang menjadi hamba yang terbaik. Nah, di antara permasalahan yang berbeda keputusan antara Salafiyah dengan Muhammadiyah adalah masalah musik, ya, di mana Salafiyah mengharamkan musik secara mutlak, ya. Padahal nanti di channel-channel YouTube-nya ada voice atau musikalitas yang walaupun hanya 1-2 nada saja. Ya, kalau memang itu
diharamkan. Baik, kemudian masalah yang lainnya itu adalah masalah penentuan miqat dalam haji, kemudian Salafiyah mengharamkan ucapan shadaqallahul azim kecuali bentuk kekaguman begitu. Kalau Muhammadiyah tidak masalah secara mutlak. Kemudian Salafiyah cenderung mengharamkan menambahkan nama suami di belakang nama istri. Ya, kalau Muhammadiyah ya tidak masalah karena itu bukan nasab ya. Kemudian Salafi memilih kesimpulan untuk merapatkan soft sholat itu dengan cara menempelkan antar kaki jamaah. Kalau Muhammadiyah yang penting lurus saja, tidak harus menempel kakinya. Kemudian banyak ya, sebetulnya banyak. Insya Allah bisa kita semoga ada rezeki untuk bisa membeli buku ini ya. Nah, ini infografis resmi yang kemudian mendapatkan pembanding tapi dengan judul bantahan ya. Nah, di sini adalah disusun oleh PW Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, Muhammadiyah menggunakan metode tarjih di dalam menyimpulkan hukum-hukum agama. Kalau Salafi selalu ikut fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Baz rahimahumallahu ta'ala, dan juga para ulama yang lainnya. Kemudian ada banyak perbedaan ya, mendukung poligami. Nah, berbeda kalau Muhammadiyah itu mendukung monogami tapi tidak haram poligami. Kalau Salafi itu sangat mendukung poligami. Kemudian seluruh tubuh adalah aurat dalam Salafi. Ya, kalau di Muhammadiyah ya sudah apa adanya saja, tidak harus seluruh tubuhnya wanita. Banyak sekali ini perbedaannya sehingga kita sudah bisa membuat distingsi antara Salafi dan Muhammadiyah. Tapi sama-sama muslim, tidak perlu kemudian ini Muhammadiyah sudah tidak mengenal sunnah, keluar dari manhaj salaf. Masya Allah. Ini juga melalui majalah resminya Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, diberikan sejumlah perbedaan. Nampaknya hanya reproduksi dari infografis yang sebelumnya. Sama, intinya adalah banyak perbedaan. Dan seperti di buku Titik Pisah Salafi Muhammadiyah itu ada 30 masail. Nah, ini kemudian mendapatkan bantahan di mana yang sunnah adalah ini ya. Ya, sama Muhammadiyah juga memahami yang sunnah adalah apa yang diyakini oleh Muhammadiyah gitu. Tidak masalah, karena apa? Seperti yang kami simpulkan beberapa video sebelumnya adalah bahwa manhaj salaf itu adalah satu-satunya yang benar, tapi kebenaran di dalam manhaj salaf itu ada banyak. Kami memiliki kitab, bisa dicari di archive.org. Ini Al-Ijazu fi ba'di makhtalafa fihi Al-Albani wa Ibnu Utsaimin wa Ibnu Baz rahimahumullahu ta'ala, yang ditulis oleh Dr. Sa'ad bin Abdullah Al-Barik. Nah, di sini disampaikan banyak sekali perbedaan fatwa antara Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, dan Syekh Ibnu Baz rahimahumullahu ta'ala, yang mana kita bisa menyimpulkan bahwa manhaj salaf itu adalah satu-satunya yang benar, tapi kebenaran di dalam manhaj salaf itu ada banyak. Sehingga insya Allah pada video berikutnya kami menunjukkan ormas-ormas Islam mana saja yang masih bermanhaj salaf. Kita langsung pada halaman yang menunjukkan perbedaan fikih antara Syekh Al-Albani dan Syekh Utsaimin dan juga Syekh Ibnu Baz. Nanti di halaman yang paling belakang ada elaborasinya ya. Di sini misalnya masailun tata'allaqu bil aqidah. Al-mas'alatul ula marja'ud dhamir fi qawlihi khalaqallahu Adama ala suratihi
Jadi ada hadis yang kemudian dipahami berbeda-beda, dan ini masalah akidah, ada perbedaan. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Baz menafsirkan bahwa suratihi, hinya itu kembali kepada Allah. Artinya Allah menciptakan Adam itu dengan wujudnya Allah, mirip dengan wujudnya Allah. Yang ini tapi menurut Al-Imam Ibnu Baz tidak berkonsekuensi kesamaan dan keserupaan dengan Allah. Sebab Allah tidak selalu serupa. Tapi padahal teks Arabnya adalah ala suratihi. Nah, baik, kita beralih, kita tidak membantah, sekali lagi tidak membantah. Kami hanya membacakan saja. Al-Imam Ibnu Utsaimin menyimpulkan bahwa dhamirnya itu kembali kepada Allah, dan juga ada pendapat anna idhafata surati Adam ila Allah azza wa jalla ala wajhi takrim wa tashrif. Jadi hanya istilah saja gitu, bukan berarti betul-betul sama. Nah, kalau Al-Imam Al-Albani menafsirkan ala suratihi, hinya itu kembali kepada Adam gitu. Jadi ini adalah masalah akidah ya, sudah berbeda. Nanti ada banyak ya masalah auladul musyrikin fil akhirah itu bagaimana nasibnya, kemudian al-qalam itu makhluk atau lebih dulu arasy penciptaannya dan sebagainya, banyak ya. Kemudian ini masalah lafaz yang dilarang, kemudian masalah toharo, nanti ada banyak, bisa dibaca, bisa di-download, dan cukup menarik sekali. Yang pada intinya adalah sebagaimana kami katakan berulang-ulang adalah apa? Manhaj salaf adalah satu-satunya kebenaran, tapi kebenaran di dalam manhaj salaf itu ada banyak. Dan, wah, ini admin ini orang yang sesat, kesimpulannya tidak benar, syubhat sekali. Ya, tidak masalah, antum tafadhol memberikan klaim-klaim, memberikan label-label, toh pada akhirnya nanti kita di akhirat akan berhadapan, debat di depan Allah siapa yang benar. Adapun di dunia kami mengajak mari kita saling menghormati, saling memuliakan, saling menolong, kita tetap sesama muslim. Masyarul viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya di kolom komentar cukup banyak ikhwan-ikhwan salafi yang memvonis kami sebagai orang yang sesat, orang yang syubhat, yang penuh dengan fitnah ya. Kami ingin menunjukkan satu buku ya, dan ini tanggapan kami, bukan bantahan. Sekali lagi, ini bukan bantahan, tapi tanggapan dalam posisi kita sesama muslim. Ini ada satu kitab yang bagus, kami punya terjemahannya, karya Dr. Bakar bin Abdullah, Syarah Hilyati Thalibil Ilmi ya, syarahnya. Nah, di sini pada halaman 261 ya, di sini bisa di screenshot, bisa di stop. Nah, di sini kami bacakan, tidak ragu lagi bahwa berdiskusi akan mengasah pemahaman, diskusi dan berdebat akan membantu pemahaman, memberikan seseorang kemampuan untuk beradu argumen, dan berdebat untuk kebenaran adalah hal yang diperintahkan. Sementara ini yang kita tangkap dari banyak media sosial adalah apa? Diskusi itu disamadengankan dengan debat. Nah, yang dilarang di dalam agama itu adalah debat ya. Debat yang tidak berdalil begitu ya. Dan sebaiknya memang debat itu ditinggalkan, sebagaimana hadis Rasul banyak sekali itu ya. Adapun diskusi itu menurut kesimpulan Syekh Bakar itu adalah apa? Tidak dilarang sama sekali ya. Bahkan bagus untuk membangkitkan keilmuannya. Maka kami memang dari dulu sudah mengetahui ini ya. Dan sehingga kami senang sekali berdiskusi dengan sesama muslim tanpa ada keinginan untuk menjatuhkan, menghina dan lain sebagainya.
Ya namanya kita berdiskusi tentunya akan nanti ada yang kesimpulan yang tidak benar, kesimpulan yang benar. Nah ini kemudian kita rujuk kemana yang kita anggap sebagai kebenaran. Sekali lagi nanti di depan Allah kita akan berdebat mana yang benar, mana yang salah. Nah, begitu, dan kita bisa masuk surga adalah karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Sehingga ketika di dunia ini kita mungkin salah di dalam berijtihad, di dalam mengikuti ijtihad juga salah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertimbangkan pemberian fadl itu kepada kita itu berdasarkan kesungguhan kita dan bahkan murni keputusan Allah. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.